Halo semuanya, selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman. Dan di video kali ini kita masih berada di seri CSS 3 dan kali ini kita akan belajar yang namanya pseudo class. Dan di sini saya sudah bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dari kita akan belajar dulu pengertiannya, selanjutnya kita akan masuk ke link dan kegiatan user. Selanjutnya ada masuk ke aktivitas dalam form dan juga pada pemosisian elemen. Posisi elemen di sini urutan dari posisi elemen tersebut. Kita akan lihat dulu mulai dari pengertiannya. Apa itu pseudo class? Panjang ya pengertiannya. Oke, saya perbesar dulu. Oke, dan jadi di sini apa itu pseudo class? Pseudo class adalah sebuah kata kunci ataupun keyword yang ditambahkan ke sebuah selektor. Selektor di sini yang menetapkan status khusus dari sebuah elemen yang dipilih atau yang diberikan sebuah pseudo class. Oke. Memungkinkan untuk dapat menerapkan gaya ke elemen tidak hanya dalam kaitannya dengan konten dokumen tree atau elemen HTML. Oke, jadi di sini sebenarnya dapat pengertiannya itu dari sini sampai sini. Kesininya itu tambahan sih. Oke, jadi memungkinkan untuk gaya ke documentary ini ada hubungannya juga nanti dengan JavaScript. Kita dokumen HTML di JavaScript itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya di sini utamanya ini jadi sebuah keyword yang ditambahkan ke dalam selektor, jadi untuk menetapkan status khusus. Nah, jadi cara nulisnya itu seperti ini. Ada yang namanya selektor pastinya ya. Selanjutnya ada yang namanya ditulis di sininya pseudo class. Pseudo classnya apa? Lalu seperti biasa ada property, ada value. Oke, gitu. Selanjutnya kita akan lanjut ke pada link dan kegiatan user. Jadi link ini kita bisa tambahkan sebuah pseudo class. Oke, setelah pseudo class nanti kita akan belajar pseudo elemen. Oke, jadi saya perbesar lagi link dan kegiatan user. Oke, jadi link dan kegiatan user ini terbagi menjadi ada 12 di sini ya, 6 dan 1 dan artinya ya. Oke, jadi yang pertama itu kita ada yang namanya titik 2 link. Oke, jadi titik 2 link ini digunakan untuk apa? Untuk link yang belum dikunjungi. Jadi ketika kita buat link itu kan dengan tag A. Jadi ketika link itu belum diklik, warna defaultnya itu kan biru, kita bisa ganti. Sebenarnya bisa langsung saja tanpa pseudo class, cuman kita bisa tambahkan pseudo class. Selanjutnya adalah di hover ya teman-teman. Oke, jadi di hover ini apa artinya? Jadi hover itu ketika mouse diarahkan ke elemen. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Oke, tuh ketika ini mah contoh saja, ketika apa namanya si mouse ini, kursor ini di depan link, itu kita bisa atur misalkan mau ganti warnanya. Selanjutnya ada yang titik 2 aktif. Titik 2 aktif ini ketika link diaktifkan atau diklik ya. Oke, dikliknya itu pakai mouse gitu. Nah, gitu biasanya. Nanti kita praktekkan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya visited. Oke, ketika link pernah dikunjungi. Selanjutnya juga ada yang titik 2 fokus. Oke, titik 2 fokus itu ketika elemen memiliki fokus tertentu. Sebenarnya ini juga terjadi di dalam form. Selanjutnya titik 2 target. Titik 2 target ini ketika URL kita mengarah ke bagian crash, hashtag lah istilahnya, ke crash ID. Ini kita bisa misalkan kita punya link nih, link itu mengarah ke hashtag ke bagian apa namanya home lah, misalkan ke bagian home itu misalkan bagian atas atau ke bagian service misalkan ya. Ketika link itu diklik, warna service-nya itu bisa diganti ketika ada pemanggilan lewat URL. Beda lagi ketika di scroll seperti itu. Selanjutnya kita lihat dulu pengertian dari aktivitas form. Oke, di aktivitas form ini ada 9 bagian. Oke, yang pertama itu checked. Oke, check. Ketika sebuah form atau radio atau checkbox itu di checklist. Selanjutnya enable, ada disable. Nanti teman-teman bisa baca-baca minmapnya, nanti saya seperti biasa ambil saja langsung di GitHub-nya. Selanjutnya ada require, ada read only, ada read write, ada placeholder show,
ketika yang kita bisa atur placeholder dalam input ya. Selanjutnya ada valid dan invalid. Oke, teman-teman bisa baca. Jadi yang akan saya praktekkan di sini cuma satu sih, biar durasi kita tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita masuk ke pemosisian elemen, atau ini yang lebih sering digunakan sih sebenarnya. Oke, jadi yang pertama itu ada ini nih. Oke, yang paling utama itu yang ini. Sebenarnya yang ini. Yang pertama itu ada first child. First child itu digunakan untuk, kita lihat apa artinya di sini, untuk memilih elemen yang pertama dari saudara kandungnya. Berarti untuk saudara kandung berarti harus ada ibu bapaknya, gitu kan? Oke, jadi ibu bapaknya di sini sebagai pembungkusnya. Misalkan ada sebuah apa namanya div yang kelasnya kontainer, dia sebagai pembungkus. Atau gini aja lah, kita pakai unordered list, kita bisa punya ul, terus di dalamnya ada li, yang dalam li itu ada apa, misalkan ada satu atau apa dan sebagainya. Nah si li tersebut itu adalah anaknya, jadi kita bisa atur first child itu anak yang pertama, untuk class child itu anak yang terakhir, dan untuk end child ini yang menarik. Oke, jadi end child ini agak panjang. Elemen yang dipilih dengan parameter. Oke, jadi n ini ada sebagai parameter. Yang ini bisa numerik 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Selanjutnya bisa berpola seperti ini, seperti aljabar sederhana 2n atau 3n plus 2, 4n minus 1, atau kita bisa menggunakan yang namanya even. Kita tulis saja langsung even dalam parameternya untuk memilih elemen yang ganjil, dan odd untuk memilih elemen yang genap. Oke, n/child itu artinya sama tetapi dimulai dari bagian bawah. Selanjutnya ada only child, elemen yang tidak memiliki saudara kandung. Oke, nah selanjutnya ada n-less of type. Artinya seperti sama, ada n of type, first of type, last of type, only of type. Cuman ini adalah sama dengan elemen yang lain tetapi hanya dengan tipe yang sama. Misalkan ada H1 dengan H1 saja, ada H2 dengan H2 saja. Misalkan di antara H1 ada P misalkan, terus ada H1 lagi. Nah gitu, kita bisa gunakan only, pakai off ya di tengahnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktek. Oke, jadi main mapnya itu gak banyak sih, cuman segini. Oke, ini langsung aja ya kita praktek ke aplikasi coding kita. Oke, jadi di sini teman-teman lihat ada sudo onlink ya H1. Selanjutnya kita akan coba dulu yang ini. Di sini ada sebuah H1 dan sebuah link. 3 link ini sudah saya beri style. Oke, jadi saya ini bukan warna default, kita akan ubah dulu ke warna default. Silahkan teman-teman masuk lagi ke bagian CSS untuk ininya juga, silahkan kalian ambil di GitHub. Selanjutnya di sini ada A. Oke, A-nya saya komentari dulu warnanya. Oke, jadi warna link default itu sebenarnya seperti ini. Seperti tadi warnanya itu biru ya teman-teman. Warnanya biru. Oke, nah ini warna default link itu kan seperti ini. Oke, ini kenapa turun, saya kasih display block. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, kalau display block itu ke bawah semua, jadi dia kesini pun masih bagian dari link yang satu tuh. Oke, sekarang kita akan pergunakan sudo kelas yang pertama itu yang link. Oke, jadi kembali lagi ke CSS nya. Jadi ketika ada A, selanjutnya tolong carikan saya elemen yang ada di dalam body, lalu warna link sebelum dikunjunginya tolong ini. Lalu ketika linknya saya hover, mouse-nya berada di depan, mouse-nya berada di atas elemen atau di atas linknya, maka saya bisa tulis seperti ini. Ketika A di hover atau mouse-nya di atas, maka colornya juga berubah, colornya jadi seperti ini. Lalu ketika linknya misalkan saya klik A.2 aktif, sekarang saya mau ubah background colornya jadi seperti itu. Selanjutnya ketika linknya di target, oke, tulis aja dulu ketika A nya
di target, background colornya juga masih ini, simpan, lalu jalankan lagi yang tadi ya, Ctrl B, masuk lagi ke sudo class HTML nya. Oke, saya sekarang lanjut ke browser lagi. Oke, ini warna link sebelum dikunjungi. Oke, sekarang lihat tuh ya, ketika saya hover warnanya pelan-pelan dia berubah tuh. Oke, walaupun tidak signifikan kelihatannya. Oke, agar signifikan ketika saya awalnya, ketika linknya itu ketika linknya itu kan awalnya gini color, selanjutnya saya ubah aja di sini text decorationnya none, simpan. Oke, kita lihat lagi. Oke, sekarang tuh ketika linknya belum diapa-apain, dia gak punya lalu ketika saya hover warnanya berubah, saya perbesar lagi. Oke, tuh warnanya berubah jadi agak lebih tua. Lalu ketika saya klik, oke, background colornya jadi punya warna. Selanjutnya ketika saya ketika saya target nanti background colornya yang berubah. Jadi di sini kita bisa kasih aja. Oke, selanjutnya ada hubungannya sama yang tadi. Selanjutnya sudo on form. Oke, jadi di sini udah ada sudo elemen. Kita langsung aja lah semuanya biar kalian lebih paham. Oke, jangan di aplikasi karena itunya tidak sesuai kalau kalian import font jangan coba-coba di aplikasi ya. Oke, sekarang lihat, sekarang formnya itu stylenya itu seperti ini. Lalu ketika ini, sebenarnya ini diberi fokus. Oke, kalian coba-coba aja sendiri, misalkan ini gak ada, ini coba aja sih ya, saya hanya coba-coba. Oke, selanjutnya di sini itu kan ada ketika dicek ya yang fokusnya itu ya, jadi ini kan belum dicek itu normal, tetapi ketika saya cek tuh dia punya font wide bold. Oke, jadi besar hurufnya tuh. Oke, ketika di checklist kita bisa menggunakan ini dengan JavaScript atau dengan CSS. Selanjutnya yang tuh keren kan. Jadi awalnya itu sebelum dicek, jadi saya bisa tulis not second. Nanti kita lihat codingannya. Jangan kasih background sama padding. Tapi ketika saya ada elemen yang di checklist dalam form, maka stylenya kita bisa atur lagi. Itu gunanya juga dari elemen itu. Selanjutnya ada sudo on position. Selanjutnya kita ke sudo on position dulu ya, atau mau lihat dulu codingan yang CSS yang tadi. Ini di dalam form, style formnya, info tipe tagnya itu udah gitu aja. Selanjutnya ketika ada form yang input yang tipenya radio, lalu ketika dicek maka ini ada yang namanya kombinator. Nanti kita belajar, tulis aja sekarang. Maka label font weight-nya berubah jadi bold. Lanjut, ketika ada form yang tipenya checkbox, lalu ketika si checkbox itu tidak dicek, itu sebenarnya sudo class juga, tapi saya gak masukkan. Ketika tidak dicek, maka labelnya itu, colornya itu warnanya ini nih. Lalu ketika input tipe checkbox itu dicek, maka si labelnya pun ada color, ada font weight, ada padding, ada background color, sama ada border radius. Selanjutnya ini container span, yang tadi. Sekarang kita lihat dulu yang HTML yang ini. Oke, jadi di sini saya punya ada 10 span di dalam sebuah div. Oke, jadi div itu orang tuanya, sebentar, kok pilih yang itu sih. Div itu orang tuanya, tapi di dalam div itu ada span. Span ini adalah anak-anaknya.
Oke, seperti itu. Sekarang kita bisa atur. Di sini berarti kita tadi sudah punya apa namanya? Oh, sorry. Bentar. Di sini ada yang namanya class container kan. Lalu di dalam kontainer tersebut kan ada span. Ada span. Oke. Ada span. Jadi nulisnya itu gini. First child, lalu saya copy ke bawah, alt shift bawah, lalu ininya sekarang saya ganti jadi last child, simpan, balik lagi ke sudo class titik html. Setelah balik ke sini coba jalani lagi di browser teman-teman. Oke, sekarang tuh kan elemen yang pertama itu first child, lalu elemen yang terakhirnya udah kita kasih. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa pilih yang ketiga ini supaya di tengah? Caranya tadi ya pakai end-child. Jadi ini saya hapus saja, balik lagi. Jadi tolong carikan saya elemen yang ketiga, maka text align-nya bukan center lagi tapi right. Kebalik gak tuh? Bentar, kita cobain aja dulu. Oke, tuh kan udah benar. Elemen yang ketiga dari dalam si pembungkus sudah terpilih, maka teks lainnya dia ke kanan nempel. Sekarang gimana kalau mau yang pertama itu di kanan, yang elemen ganjil itu di kanan? Oke, jadi kita bisa kasihkan di CSS nya juga sama kan. Di sini ada yang namanya event. Udah gitu aja, gak usah pakai tanda kutip. Sekarang menarik tuh. Oke, keren kan? Oke, itu. Ini dimulai dari yang ganjil. Sekarang gimana kalau dari yang genap? Kalau dari yang genap itu di sini jangan kasih tulis event tapi ODD. Udah gitu aja bacanya. Lanjutnya kita kasih ke HTML-nya lagi, kita ke mode browser lagi. Oke, tuh. Oke, jadi mudah-mudahan yang menarik di sini tuh. Keren ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan tekan tombol subscribe yang paling penting agar kalian juga dapat notifikasi video terbaru dari Coding Academy. Jadi sesuai dengan fotonya, Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman. Programming is fun. Sampai jumpa di video selanjutnya.